Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna khairal kalamullah khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini masih berkenan kembali mempertemukan kita dalam rangka tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Mudah-mudahan bisa menjadi kesempatan yang bisa meningkatkan dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu salam semoga tetap senantiasa tercurahkan teruntuk suri tauladan kita, uswah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga beliau, sahabat beliau, wa tabi'in wa tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meniti jalan sunnah beliau, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram Tawdihul Ahkam, syarahnya. Masih berada di bab adab qada'il hajah, bab tentang adab-adab buang hajat. Ya, kita kalau tidak salah kemarin hadis yang menjelaskan tentang doa, ya. Doa masuk tempat buang hajat. Dan insya Allah ini juga sudah kita amalkan tentunya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada riwayat lain yang sahih, ya, di mana Rasulullah menyebutkan di awal dengan bismillah. Ya, bismillah, baru kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik, itu sudah kemarin. Sekarang kita hadis berikutnya. Kita bacakan. Bismillah, an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma wa anazatan fa yastanji bil ma. Muttafaq alaih. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau masuk ke tempat buang hajat. Jadi khala itu tempat yang agak sepi. Ya, ini konteksnya ketika beliau di tengah perjalanan atau safar, ya, karena tentu ya safarnya orang dahulu jauh berbeda dengan safarnya orang sekarang. Kalau sekarang ya insya Allah semua fasilitas sudah
ada. Ya, kalau dahulu di padang pasir ya tentu di tempat yang terbuka, tetapi tetap ada tempat-tempat yang apa istilahnya agak tertutup, karena kan padang pasir kan nggak rata semua, kadang ada gundukan. Jadi ya, kata Anas bin Malik, fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi, saya membawa bersama anak gulam, ya, jadi berdua. Jadi Anas bin Malik ini beliau memang menjadi salah satu pembantu Rasulullah SAW ya sejak kecil, baru sudah kita singgung juga, di mana beliau ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, maka ibunya itu membawanya. Ya, kalau tidak salah ini anak yatim, membawanya ke hadapan Rasulullah SAW di umur 10 tahun. Ibunya menyerahkan, wahai Rasulullah, saya titip, bahasa kita begini, titip putra saya, ya, karena saya nggak bisa memberikan, ya kan Rasulullah SAW tiba di Madinah kan nggak punya apa-apa, sama dengan sahabat yang lain. Ya, nah beliau, ya Ummu Anas ini merasa yang hanya dimiliki adalah putranya ini, ya Anas bin Malik ini. Maka beliau, ya Rasulullah, ya saya nggak punya apa-apa, yang saya punya hanya anak ini, ya titip, mudah-mudahan ini bermanfaat dalam kehidupan keseharian engkau ya Rasulullah. Ya akhirnya ikut sampai meninggal dunia Rasulullah, ya sampai meninggal dunia bersama Rasulullah SAW. Beliau membawa bersama seorang anak yang seumuranku, ya, idawatan min ma, satu bejana dari air, yang mungkin kayak ember gitu ya. Satu ember dari air, wa anazatan, dan semacam tongkat, ya sebuah tongkat, ya, yang biasanya di ujungnya ada kayak dililit kayak seng itu apa, seng atau apa, ya. Wa yastanji bil ma, maka kemudian Rasulullah SAW bersuci dengan air tersebut, ya. Bukhari Muslim, ya. Ya, secara makna insyaallah bisa kita pahami. Coba kita bacakan beberapa faedah. Yang pertama, kata beliau, yu'khadhu min khala' annahu kana yasturu bihaitsu la yara ahad. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah disunahkan, ya, untuk menutupi, ya, ketika, ya, qadha'ul hajat, buang hajat, ya tentu supaya tidak apa, tidak kelihatan auratnya. Diambil dari kata apa? Dari khala. Khala itu tempat tertutup, ya. Jadi jangan sampai orang lain mengetahui. Nah ini ya kalau tidak ngaji ya nggak tahu. Sekarang kan banyak, ya Pak, kayaknya sih kendaraannya Masya Allah mobil-mobil halus tapi ketika buang hajat, ya mereka dengan begitu santainya, ya, keluar terus mepet mobil terus, ya di samping bannya, nah, itu banyak seperti itu. Ya, tentu ini tidak sunnah, ya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita cari tempat yang, ya kalau sekarang insya Allah sudah nggak masalah lah, ya sudah banyak tempat kamar mandi di mana-mana. Tadi saya katakan dari safar udah, ya mau cari juga gampang, di SPBU juga banyak, ya di masjid juga banyak. Nah yang penting kita ilmui bahwa itu termasuk sunnah Rasulullah SAW.
alaihi wasallam. Ya, ada beberapa penafsiran para ulama tentang tongkat tadi. Kenapa pakai tongkat? Ada yang mengatakan tongkatnya untuk nutupi memang ya. Jadi ditegakkan, terus nanti dikasih kain, ya, sehingga ya paling nggak kelihatan bahwa itu ada seseorang yang sedang buang hajat gitu ya, sehingga orang tidak mendekat, ya tak? Ada tandanya. Ada yang mengatakan menafsirkan ya jelas memang beliau nanti ada hadis setelahnya hatta tawarat, sampai saya tidak kelihatan. Jadi hadis berikutnya artinya menguatkan bahwa ya Rasulullah ketika buang hajat memang di tempat yang tersembunyi. Ya. Adapun tadi ya tongkatnya itu ada sebagian ulama mengatakan itu dipakai untuk menghela atau menyingkirkan kalau ada binatang yang melata yang mengganggu. Ya kan kemungkinan besar toh kalau di tempat umum, nah, tempat terbuka ada mungkin kalajengking atau ada ular atau ada apa. Nah, itu dipakai untuk itu, untuk menghilang-hilang di saat beliau buang hajat gitu. Kalau di padang pasir ya mungkin banyak ya hewan-hewan yang mungkin mengganggu gitu ya. Ya. Kemudian beliau menjelaskan ya ini gabungan ya, bersuci dengan dua alat ya, yaitu dengan air sama apa? Batu. Kalau air nama istinja, kalau batu nama al-istijmar. Kalau sekarang udah nggak ada batu kan, diganti dengan apa? Tisu ya. Maka kata beliau kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Ya. Kalau bisa dua-duanya artinya pakai tisu dulu baru kemudian pakai air. Enggak harus sih. Yang penting apa hikmahnya? Allah menjelaskan hikmahnya supaya anggota tubuh kita tidak langsung menyentuh najis. Nah, itu hikmahnya. Ya kalau enggak diawali dengan itu kan ya otomatis kita terkena kan, tangan kita kena najis gitu. Maka itu hikmahnya. Ya kalau ya insyaallah kan basah dengan kering kayaknya ya tidak ada terlalu urgen lah ya. Ya mungkin basah juga mungkin langsung bisa lebih bersih juga bisa, nggak apa-apa. Yang penting hikmah anggota tubuh kita ya tidak langsung menyentuh najis itu sudah terpenuhi meskipun dengan tisu kering ya. Tapi kalau basah juga tentu insyaallah bisa lebih bersih ya juga tidak mengapa ya. Ya, monggo nanti kalau bisa disiapkan tisu dulu baru kemudian air sehingga kita tidak langsung menyentuh najis. Tapi kalau enggak, yang kedua kata beliau ya paling enggak dengan air. Ya, itu umumnya kita ya. Insyaallah umumnya kita pakai air. Dan ya gimana lagi menyentuh ya. Nanti kan bisa kita bersihkan juga gitu kan. Atau nanti disiapkan, biasa insya Allah juga sudah sering kok di kamar mandi udah disiapkan sabun cair itu kan untuk membersihkan tangan kita dari najis ya. Dari yang terakhir kalau tidak ada tisu, tidak ada air ya kalau tidak ada air ya paling tidak dengan tisu saja boleh. Istijmar ya boleh pakai tisu saja. Bahkan batu saja boleh, nggak apa-apa. Ya, meskipun ya masih ada ya sisa-sisa ya, tapi nggak apa-apa. Memang Islam itu membolehkan atau memaafkan
halal yang sedikit yang mungkin kita agak kesusahan untuk kemudian kita bersihkan secara total. Ya, seperti halnya ketika kita di padang pasir atau mungkin kontaknya di tempat terbuka, ya ketika kita mau sholat, ya ingin pakai sepatu. Nah, kemarin kita jelaskan, kan nggak harus sepatu kita cuci dulu, ya. Nah, gimana cara mencucinya? Ya udah kita gosok-gosokkan aja di debu, di pasir, dan itu tentu masih ada ya berapa persen yang nempel di ya alas kaki kita. Tapi itulah Islam membolehkan memaafkan hal-hal yang sederhana, yang ringan. Ya. Maka kalau bisa pakai tisu dan air tentu itu lebih bagus. Nah, faedah berikutnya kata beliau jawazul istikhdamil ahrar hatta fi mithli hadhil asya'. Bolehnya minta bantuan kepada seseorang untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Artinya apa? Boleh kita mengangkat pembantu untuk ya membantu aktivitas kita. Ya, tapi ini bukan perbudakan lain. Kalau perbudakan itu, budak itu seperti barang dagang atau barang milik seseorang tuanya. Itu beda, ya. Kalau budak bisa dijual belikan, bahkan bisa hubungan seperti suami istri, cuma nanti jadi lahirnya jadi tuannya bagi ibunya kalau budaknya wanita, ya. Tapi kalau sebagai pembantu rumah tangga maka tidak mengapa, ya, boleh. Tetapi memang kalau kita mampu tidak harus, ya, lebih afdal sih sebenarnya. Tapi kalau repot banget juga nggak apa. Karena apa? Hadis Bukhari Muslim menyebutkan bahwa suatu hari Fatimah, ya toh, pernah dengar itu hadisnya? Ya, Fatimah datang kepada Rasulullah SAW minta untuk dicarikan pembantu rumah tangga. Karena mungkin beliau merasa agak berat mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tapi kebetulan Rasulullah pas saat beliau datang ke rumah, ya, beliau Rasulullah tidak ada. Atas Rasulullah ya datang ke rumah putrinya. Terus kemudian waktu itu Ali bin Abi Thalib sudah mau, ya kedua-duanya ya sudah mau berbaring untuk istirahat. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai putriku dan putraku, ya, kalian tadi minta ini minta itu, mau nggak aku tunjukkan satu amalan yang itu lebih baik daripada apa yang kalian berdua minta, yaitu pembantu tadi. Maka beliau mengajarkan, kalau engkau mau berbaring maka bertakbirlah 33 kali, atau bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, bertakbirlah 34 kali, lengkap dengan 100 kali. Hadza khairun mimma talabtuma. Itu lebih baik daripada apa yang kalian minta. Allah a'lam bishawab. Ya, mungkin dari sisi istri mungkin pahalanya lebih banyak gitu kan. Kan yang minta Fatimah. Jadi itu mungkin peluang bagi beliau, ya, wahai Fatimah, sudah kerjain sendiri saja. Itu ladang pahala bagi dirimu. Sebab nanti kalau kamu punya pembantu, ya pekerjaan rumahnya, ya engkau tentu berkurang karena sudah dibantu Pak pembantumu, sehingga kesempatan untuk berpahala beribadah, ya, berkurang. Allah a'lam.
Barangkali itu hikmahnya. Tapi kalaupun sekali lagi misalkan mau ya memang repot betul ya, mungkin keluarganya anak-anaknya banyak masih kecil ya, kemampuan istrinya juga terbatas, maka tidak mengapa ya untuk mengambil seseorang menjadi pembantu rumah tangga. Faedah berikutnya terakhir, ini penting. Dari hadis ini disunahkan untuk mempersiapkan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan sebelum buang hajat. Ini penting. Ya, kalau kita berada di kamar mandi, maka paling tidak apa? Ketika kita sampai di dalam. Kalau sekarang kan sudah ada keran, sudah ada tempat air, ya enggak? Paling minimal apa? Apalagi ini tempat umum. Apa? Ayo apa? Kata beliau dianjurkan sekali sebelum buang hajat, dianjurkan untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Kan Anas bin Malik membawa air sama tadi sebuah tongkat. Nah, kalau konteks kita sekarang ya meskipun mungkin di rumah kita, apalagi tempat umum, kira-kira apa yang kita lakukan pertama kali sampai kamar mandi, sampai dalam? Ayo betul, hidupin keran, apalagi terpakai ember, ya enggak? Nanti buru-buru sampai dalam, wis maaf sudah keluar, delalah kerannya mati, udah bingung, teriak-teriak. Nek di dalam rumah sendiri sih nggak apa-apa, kalau di tempat umum kan repot semuanya. Nggak dianjurkan, jangan lupa. Kan bisa aja sampai di dalam kamar mandi kerannya karena kita nggak tahu, ya toh? Iya. Jadi sampai di dalam kita hidupkan dulu ya keran airnya. Nah, oh ya ada air, baru lanjut. Gak ada air ya jangan dipaksa. Gak ada air tentu cari kamar mandi yang ada airnya, gitu ya. Ini penting. Hadis berikutnya ini semakna dengan hadis yang barusan kita bacakan. Kita bacakan hadisnya. Bismillah. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhil idawata fantalaqa hatta tawarat anni faqala hajatahu, muttafaq alaih. Semakna ini ya. Jadi sahabat Mughirah bin Syu'bah, beliau, semoga Allah meridai beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah berkata kepada saya, wahai Mughirah, khudil idawah, ambil satu ember air. Ya, lantas beliau mengambilkan ember tersebut, satu ember air. Kemudian beliau ambil, Rasulullah mengambilnya, bawa hatta tawar ani, sampai ya beliau SAW itu nggak kelihatan dari diriku. Artinya saya nggak melihat beliau tadi. Jadi disunahkan memang di tempat yang ya sunyi, tidak bisa atau bukan terbuka. Hatta tawarat ani, sampai lu jalan jauh sampai gak kelihatan. Bisa jadi memang di belakang apa? Kalau kontaknya dulu ya di belakang gundukan,
ya di belakangnya sehingga kan nggak kelihatan. Ya. Faqadha hajat atau kemudian beliau buang hajat dan selesai sudah balik lagi. Ya. Ya, ini semakna dengan hadis yang pertama kali Bukhari Muslim. Nah, ya. Ini mirip ya. Tambahan sedikit tentang faedahnya. Kata beliau hayaun Nabi sallam wa kamalu khuluqih wa bu'duhu lima yustahya minhu. Menunjukkan akan ada sifat malu dari Rasulullah SAW. Ya, tidak membuka auratnya di depan umum. Ya, insya Allah ini juga sudah sangat kita pahami lah ya. Ya, tapi memang sekali lagi ada sebagian kaum muslimin yang urat malunya sudah putus. Yang tadi kita sampaikan. Ya, itulah pentingnya kita ngaji ya. Tahu mana yang sunnah, mana yang harus kita tinggalkan. Ya, para sopir-sopir yang masya Allah begitu leluasanya mereka buang hajat di samping kendaraan mereka, itu sopir-sopir bis, sopir-sopir truk, banyak kan Pak ya? Iya. Itu hal yang sepele ya, tapi itu masya Allah. Ya, karena itulah yang membedakan antara kita dengan apa? Binatang, gitu. Iya. Kalau binatang ya memang tidak ada rasa malu, ya, maka tentu sebagai seorang manusia, lebih-lebih seorang muslim, ya, tentu memiliki perhatian yang besar ya, dalam hal yang mungkin dianggap sederhana, tapi itulah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. At-tahuru syatrul iman, suci itu separuh dari keimanan, hadis sahih. Ya, termasuk ya tentu termasuk suci jasad. Ya, karena suci di sini ulama menjelaskan ya suci secara ya batin dan juga secara zahir. Suci secara hati. Hatinya bersih dari segala penyakit baik itu syubhat maupun syahwat. Ya. Maka besar posisi kesucian itu besar dalam Islam. Syatrul iman, separuh sebagian dari keimanan. Ya. Al-haya'u minal iman, rasa malu juga separuh dari keimanan. Ya. Dalam arti haya, malu ya ketika melakukan perbuatan apa? Dosa dan maksiat. Dan sekarang masya Allah, betul-betul ketika dunia medsos terbuka lebar-lebar, ya betapa banyak orang yang tidak punya rasa malu. Ya. Bahkan tidak hanya anak-anak. Ya, semua umur sudah masya Allah, sampai kakek-kakek aja, nenek-nenek sudah. Ya, banyak yang cuket-cuket, yang buka aurat, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ya astagfirullah, ini zaman fitnah yang luar biasa. Ya. Baik. Satu lagi hadis ya. Ya. Intinya apa? Dua hadis ini intinya kita dianjurkan untuk apa? Buang hajat di tempat yang tertutup. Dan yang kedua, jangan lupa untuk apa? Mempersiapkan terlebih dahulu ketika kita buang hajat. Ya, tadi masuk tempat buang hajat dipastikan dulu airnya. Oh, nyala. Ya. Oke, teruskan. Oh, enggak nyala ya tentu dicari tempat yang lebih
siap untuk buang hajat. Kemudian kalau bisa lebih sempurna diawali dengan apa? Tisu. Kalau artinya tisu dulu supaya apa? Tangan kita tidak tersentuh najis secara langsung. Baru kemudian kita bersihkan dengan air. Kalaupun tidak ada, ya yang kedua dengan air langsung tidak mengapa. Ya, nanti setelah itu bisa diusahakan dibersihkan dengan pakai deterjen atau sabun cair. Dan yang ketiga, kalau memang tidak ada air, maka bisa dengan tisu. Cukup dengan tisu, tidak mengapa. Sudah bersih, ya nggak perlu khawatir, nggak perlu kemudian gerak-gerak masih najis nggak ya, atau sudah suci nggak. Itu bisikan syaitan. Karena itu sunnah, sudah selesai. Ya, dan mungkin kayaknya tisu lebih bersih daripada batu ya. Ya toh? Iya, karena batu kan bentuknya ya nggak rata gitu. Pastilah ada sisa-sisa yang nempel atau najis yang nempel di tubuh kita. Apalagi tadi tisu basah tentu lebih bersih lagi. Bismillah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah ittaqul la'inain alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ittaqul la'inain, takutlah kalian di dua hal yang menyebabkan kalian dikutuk, dilaknat. Jauhilah dua perkara yang itu menyebabkan kalian dilaknat, ya, dikutuk, waliyadzubillah. Apa itu? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yang buang hajat di jalanan manusia. Ya, jelas ini menyalahi fitrah, ya kan? Tempat lalu lalang, tempat orang berjalan, ya tentu itu sangat mengganggu, ya kan? Lagi najis. Itu yang pertama, ya, maka jauhi, jangan sampai ya buang hajat. Ini konteksnya tidak hanya buang hajat langsung, ya bisa juga mungkin buang hajatnya nggak di situ, di tempat yang lain. Terus kemudian waliyadzubillah, hajatnya kotorannya dimasukkan di terus baru dibuang di jalanan, ya sama aja, ya kan intinya mengganggu ya fasilitas umum, nggak boleh, terkutuk, mal'un, terlaknat ini, ya perbuatan. Apa laknat itu? Ya, at-tardu minar rahmah. Terkutuk itu ya dijauhkan dari rahmat Allah, itu terkutuk. Ya, sengsaralah hidupnya, nggak pernah mendapat rahmat dari Allah, dijauhkan. Berarti sebaliknya, ya, akan senantiasa Allah turunkan murkanya, ya, kemarahannya, ya, musibahnya, karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, auzilihim, atau tempat teduh mereka, ya tempat untuk singgah mereka, ya tempat untuk, kalau konteksnya dulu ya tempat-tempat seperti ini tempat-tempat memang betul manfaat ketika safar. Ya, misalkan di padang pasir ada satu pohon, tetap ada pohon meskipun tentu jarang, ya. Ada pohon yang di situ memang tempat singgah untuk istirahat para musafir. Ya, terus mungkin di situ juga ada airnya. Maka ya
diharamkan, ya, terkutuk sampai kemudian apa? Berbuang hajat di tempat teduh dan tempat singgahnya orang-orang umumnya pada khalayak, ya, untuk beristirahat, untuk sekedar melepaskan lelahnya. Ya, dua ini, ya, sebentar Pak. Nanti ada faedahnya. Ya, ya. Ini hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada tambahan dari sahabat yang lain. Cuma tambahan-tambahan ini hadisnya beliau nyatakan dhaif, lemah. Ya. Di antara tambahan adalah dari sahabat Mu'ad. Beliau mengatakan al-mawarid. Nah ini, al-mawarid itu tempat orang yang atau tempat singgahan. Itu bisa air, ya, tadi yang di awal tadi, sama air mengenang yang dimanfaatkan untuk khalayak masyarakat. Ya, ya, kalau di kampung-kampung di pelosok masih ada kayak apa itu? Misalkan di Wonosari itu ada kayak apa itu? Apa namanya? Umbul, ya. Ya, cuma umbulnya ini enggak terlalu Pak, enggak terlalu, airnya enggak terlalu deras gitu. Jadi cenderung menggenang, nah gitu. Ya, tapi memang dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Maka ini juga enggak boleh, ya, buang hajat di situ. Kecuali kontaknya besar, itu lain lagi nanti. Pembahasan air yang dulu pernah kita jelaskan. Ya, tak? Ya, kalau kontaknya enggak terlalu besar, kemudian orang seenaknya buang hajat di situ, ya tentu itu akan memudaratkan, ya, orang-orang yang menggunakan atau memanfaatkan dari tempat tersebut. Kemudian tambahan itu, ya, dari Abu Dawud, ini dari Abu Dawud dari sahabat Mu'ad, ittaqul mala'ina thalatha. Ya, ini lafadznya aja. Kemudian waqari'atit thariq sama, wazil sama. Tambahan yang kedua dari Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ima'in. Ini sama juga. Atau genangan air, sama. Ya, ini semuanya dhaif. Terus Imam At-Tabrani juga. Ya, intinya apa? Tambahan dari selain Imam Muslim, baik itu Abu Dawud ataupun Imam Ahmad ataupun At-Tabrani, itu hadisnya dhaif, lemah. Ya. Cuma beliau kemudian menyimpulkan tadi, ya, mengkiaskan dengan tempat-tempat yang memang itu menjadi fasilitas umum, maka hukumnya haram juga dan terkutuk juga. Selain dua yang disebutkan hadis tadi, dalam hadis tadi, tengah jalan, ya, tempat teduh, ya, khalayak manusia, ini kan fasilitas umum, ya toh? Nah, berarti semua tempat atau fasilitas umum tidak boleh buang hajat di tempat tersebut, karena itu jelas mengganggu, ya, kemaslahatan umum. Apa contohnya misalnya? Selain keduanya, halte sama juga, ya, tempat teduh, ya. Ya. Tempat nunggu bis. Cakruk. Sarian. Oh, rest area, betul Pak. Ya, rest area. Kalau rest area saya naik kamar mandi, ya. Naik di tempat
terbuka ya kebangetan itu. Iya. Iya. Ya, karena ilahnya sama-sama mengganggu kepentingan umum. Baik. Kita bacakan beberapa faedah dari hadis ini. Ya, kata beliau termasuk dzillihim, ya tempat teduh mereka seperti di bawah pohon, apalagi pohon yang berbuah. Ada hadisnya nanti insyaallah. Ya, di tempat-tempat pohon yang berbuah. Nanti kalau alasannya pakai untuk pupuk gimana? Bisa jadi pupuk ya? Gimana? Lebih subur, Pak? Ya. Tapi terkontaminasi enggak itu? Kali sini boleh sebutkan enggak boleh. Tahtal asjaril muthmirah, di bawah pohon-pohon yang berbuah. Allati yajnuna simaraha wa ya'kuluna minha, yang buahnya dikonsumsi. Iya. Kalau secara ilmu pertanaman gitu bisa ada unsur-unsur yang kemudian mempengaruhi buahnya, ada ya. Kalau hewan ada, makanya kita dilarang makan apa? Binatang al jalalah, ya kan? Nah, Nabi SAW an aklil jalalah. Rasul melarang untuk kita makan binatang jalalah. Jalalah itu apa? Binatang yang makan kotoran najis, itu enggak boleh. Yang suka makan lele, yang dikasih makan bangkai-bangkai atau kotoran manusia yang disiap di tengah. Kecuali memang ada ulama yang bolehkan dengan syarat di karantina dulu. Ya, berapa? Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan seminggu. Yang penting apa artinya itu diusahakan selama karantina itu tentu dikasih makan yang halal gitu kan. Nah, sehingga dimungkinkanlah pengaruh-pengaruh dalam tubuh hewan itu sudah ya tidak 100% hasil dari makanan yang najis. Ya. Aman. Kalau ini ya, kalau tahu betul-betul ngerti itu dikasih makanan najis ya tentu kita hindari. Tapi kalau nggak tahu gimana? Ya udah kembalikan ke hukum asal. Segala sesuatu hukum asalnya adalah halal. Ya seperti kita beli ayam potong, ya kan kita nggak wajib untuk nanya, Pak ini nyembelihnya atau disembelih nggak Pak? Pakai bismillah nggak Pak? Atau jangan-jangan ini ayam mati Pak? Nggak perlu, ya sudah bismillah. Nanti ada bab makanan ya. Ada berapa riwayat yang para sahabat itu tidak tahu mereka bawa makanan, dihadiahi makanan, mereka mengadu Rasulullah, ya Rasulullah, kita dapat makanan nih, cuma kita tidak tahu apakah ini nyembelihnya pakai bismillah atau tidak. Kata Rasulullah, kulu wasamullah alaihi, udah makan dan bismillah lah, udah. Jadi nggak perlu tahu ya secara pasti, ya. Gitu ya, maka ya tetap dihindari ya buang hajat di tempat di bawah pohon-pohon yang berbuah, karena ya mungkin ada pengaruh terkontaminasi dengan najis-najis tersebut. Ya, ini ada banyak sekali. Beliau kuatkan lagi, ya, man adzal muslimina fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Barang siapa yang menyakiti orang muslim di jalan-jalan mereka,
maka layak mereka dilaknat atau dikutuk, ya, karena tentu itu mengganggu, ya, para pengguna jalan. Ini termasuk juga kewajiban pemerintah kalau ada jalan-jalan yang apa? Rusak, yang mudah membahayakan pengendaraannya, wajib, ya. Memang jadi pemimpin itu nggak gampang. Nanti urusannya di hari kiamat. Iya. Kalau sampai ada rakyat yang kecelakaan karena jalannya, ya, sudah tidak layak, ya, bisa jadi nanti di hari kiamat dituntut. Maka Rasulullah mengatakan, kan, siapa yang diberikan amanah kepemimpinan, ya, yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin ala ra'iyati haramallahu alal jannah. Bukhari. Seorang pemimpin yang ketika mati, ya, di hari matinya wa huwa ghashin ala ra'iyati, dia curang terhadap rakyatnya, ya, curangnya macam-macam, bisa korupsi, bisa merampas harta rakyatnya, ya, bisa harusnya dipakai untuk khalayak, fasilitas umum, tapi enggak, ya, dan belum sempat taubat, pada saat matinya haramallahu alal jannah, Allah mengharamkan baginya surga. Waliyadzubillah. Apalagi nanti rakyatnya jumlahnya bisa jutaan, bisa menuntut semua, ya. Jadi, ya, pemimpin itu memang, ya, apa kalau bahasa gitu, bainan nar wal jannah, betul, ya, sangat rentan terpelosok ke dalam kebinasaan, ya. Termasuk di antara perpajakan, ya. Pajak ini kan luar biasa. Dalam Islam tidak ada perpajakan. Rasulullah mengatakan, la yadkhulu sahibu maksin, la yadkhul jannata sahibu maksin. Sahibu maksin, tidak akan masuk surga orang yang ngambil pajak, ya. Karena justru pemerintah itu harusnya memberikan pelayanan kepada rakyat, ya, seperti zaman Khulafaur Rasyidun, pendahulu-pendahulu kita. Bagaimana di zaman Umar itu kaya banget, sampai kayaknya sampai beliau bingung, duitnya saking banyaknya, beliau bingung ditaruh di mana nih duitnya ini, iya. Sampai beliau punya ide untuk membangun sebuah bangunan yang dipakai untuk nyimpen harta, yang kemudian disebut dengan apa? Baitul Mal. Itu saking banyaknya itu, berangkas tapi bentuknya rumah. Karena betul di zaman beliau itu anak baru lahir sudah ada jatah dari negara berapa dirham, iya. Nanti dewasa sedikit, ya, ketika disapih sama ibunya dapat lagi jatah, ditambah lagi dari negara, saking banyak, ya, luar biasa, ya. Memang harus begitu sebenarnya, ya, kalau kita, ya, kita doakan aja mudah-mudahan kita punya pemimpin yang amanah. Kalaupun tidak, ya jangan kemudian kalau gitu nggak usah bayar pajak, Ustaz. Nggak usah, bayar aja, meskipun terpaksa sedikit, ya. Antum niati aja itu jadi celengan antum, paham nggak? Itu zalim, kezaliman. Pajak itu kezaliman jelas, ya. Tapi tetap aja bayar pajak. Cuma antum niati, kita niati aja itu sebagai apa? Celengan. Kok bisa? Kayak gimana? Kan mereka nanti bisa jadi muflis, ya tah? Muflis itu apa? Man jaa yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa shadaqatin wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa qatala hadza wa safaqa dima hadza wa akhadha mala hadza. Ya enggak? Orang muflis itu kan orang nanti hari kiamat datang dengan ibadah yang pernah dia lakukan, salatnya, zakatnya, sedekahnya, semua. Tapi di satu sisi dia juga apa? Menzalimi si A,
menumpahkan darah si B, mengambil harta si C. Kan kita termasuk diambil harta kita dengan cara zalim, ya enggak? Nah, nanti kemudian dosa-dosa mereka atau dosa-dosa kita ya, dosa-dosa kita ditumplakkan ke mereka. Kalau ternyata kezalimannya masih banyak dan belum terpenuhi, nah kebaikan itu dilimpahkan ke kita. Jadi beruntung. Maka niati aja, itu celengan kita. Ya, pajak itu jadi celengan kita nanti di hari kiamat. Ya, sebagai meskipun juga apa ya namanya kezaliman itu ya, yes, ya tetap kita syar'i ya, tetap kita sam'an wa ta'atan. Kan hadisnya menyebutkan seperti itu. Ya, selama tidak merintahkan kepada hal yang maksiat. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan. Ini masih ada banyak, bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.